Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Hilda Salsabila. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang fertilisasi. Yang mana ini merupakan salah satu tugas mata kuliah epidemiologi yang diampu oleh Ibu dosen Rosa Helmi. Simak videonya. Nah, kembali lagi bersama saya Hilda Salsabila. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang fertilisasi atau proses pembuahan. Nah, yang pertama ialah pengertian dari fertilisasi. Nah, fertilisasi atau sering juga kita kenal dengan sebutan proses pembuahan. Nah, fertilisasi ini adalah proses penyatuan ovum atau telur dengan sel sperma atau spermatozoa, di mana proses ini merupakan tahap awal dari pembentukan embrio. Nah, lebih lengkapnya lagi, fertilisasi itu bisa kita artikan sebagai suatu proses penyatuan kedua sel gamet, yaitu sel telur dari pihak perempuan atau betina dan sel sperma dari pihak laki-laki atau jantan. Selanjutnya kita bahas mengenai fungsi dari fertilisasi. Nah, fungsi utama dari fertilisasi ini ialah tentunya untuk menghasilkan keturunan. Nah, fungsi lain dari fertilisasi juga yaitu fungsi reproduksi, yaitu terjadinya pemindahan unsur-unsur genetik dari orang tua atau induk ke anaknya. Dan fungsi fertilisasi yang selanjutnya adalah untuk mengaktifasi sel telur untuk memulai proses perkembangan. Dan banyak lagi fungsi fertilisasi yang lainnya. Nah, selanjutnya kita bahas mengenai proses fertilisasi. Nah, proses fertilisasi yang pertama yaitu proses pematangan sel gamet. Nah, tahap utama dari fertilisasi ialah proses pematangan kedua sel gamet, yakni sel telur dan sel sperma. Nah, proses pematangan sel telur. Sel telur yang bisa dibuahi ialah sel telur yang matang. Begitu juga dengan sel sperma. Sel sperma yang bisa membuahi ialah sel sperma yang telah melalui proses pematangan. Nah, selanjutnya jika proses pematangan kedua sel gamet itu telah selesai, maka proses yang selanjutnya yaitu ovulasi. Nah, setelah kedua sel gamet yang tadi sama-sama matang, maka harus terjadi proses ovulasi terlebih dahulu. Nah, sel telur yang matang akan dilepaskan oleh ovarium ke tuba Fallopi sekitar 24 jam hingga 36 jam setelah hormon LH diproduksi. Nah, sel telur yang ditangkap di tuba Fallopi akan tetap di situ. Jadi dia stay di situ hingga muncul sel sperma yang akan membuahinya. Nah, jika tidak ada sel sperma yang datang membuahinya, maka sel telur itu akan lanjut ke rahim, maka di sana akan terjadi peluruhan dinding rahim karena tidak ada sperma yang membuahinya, maka terjadilah menstruasi pada perempuan. Nah, selanjutnya ialah ejakulasi. Jadi, sebelum terjadinya fertilisasi atau pembuahan, akan terjadi ejakulasi terlebih dahulu, yaitu keadaan di mana ditandai dengan keluarnya cairan semen yang mengandung sperma dari suatu penis, dan keadaan ini lazim disertai dengan keadaan tubuh yang disebut sebagai orgasme. Nah, lanjut setelah terjadinya proses ejakulasi,
sperma. Nah, proses selanjutnya yaitu kapasitasi spermatozoa. Nah, selama penyelaman sperma di dalam sistem organ kewanita, sperma itu akan mengalami kapasitasi. Nah, apa sih kapasitasi itu? Kapasitasi ialah proses penyesuaian sperma di dalam rahim dengan cara melepas selubung glikoprotein. Dengan begitu, sperma akan tetap bertahan di dalam rahim sehingga bertemu dengan sel telur. Nah, tahap selanjutnya setelah sperma itu mengalami kapasitasi yaitu tahap perlekatan spermatozoa. Nah, setelah mengalami kapasitasi, sel sperma harus bisa melekat dulu dengan zona pelusida. Nah, zona pelusida ini adalah lapisan terluar dari sel telur. Nah, selanjutnya yaitu reaksi aposon. Jadi sebelum spermatozoa ini menembus zona pelusida tadi, maka sel ini harus mengalami reaksi aposon. Nah, apa sih reaksi aposon ini? Reaksi aposon adalah reaksi di mana sel mengalami proses pelaksanaan enzim glikolitik untuk mencerna zona pelusida hingga dapat menembus. Jadi, untuk dapat menembus sel tersebut, maka sel spermatozoa ini harus mengalami pelepasan enzim glikolitik sehingga dia itu dapat menembus zona pelusida. Nah, proses selanjutnya yaitu penetrasi zona pelusida. Zona pelusida yang telah diinduksi oleh reaksi aposon dari sel sperma akan dapat ditembus oleh sel sperma. Setelah itu, sel sperma akan melewati zona pelusida. Jadi, pada proses reaksi aposon ini, sel spermatozoa akan melepaskan enzim glikolitiknya, maka dia itu dapat menembus zona pelusida. Nah, selanjutnya yaitu perlindungan dari sperma lain. Nah, kepala sel sperma yang akan masuk akan mengaktifasi sel telur untuk melanjutkan pembelahan meiosis yang berguna untuk proses pembuahan. Selain itu, aktivasi sel telur juga akan mencegah polispermia atau mencegah masuknya sel sperma yang lain. Jadi, jika sel sperma sudah menembus sel telur, maka zona pelusida itu akan mengeras sehingga tidak ada sperma lain yang dapat masuk setelahnya. Nah, proses yang terakhir yaitu divisi sel sperma dan ovum. Setelah sel telur teraktivasi, maka dinding terdalam sel telur itu akan terbentengi dari sel sperma yang lain. Maka dinding itu akan menyerap atau tidak dapat dimasuki oleh sperma lain jika tidak ada sperma yang masuknya. Nah, setelah itu akan terbentuk pronukleus jantan dari dalam kepala sel sperma dan pronukleus betina dari sel telur. Nah, hasil dari fertilisasi itu ialah zigot yang akan terus mengalami pembelahan meiosis hingga menjadi embrion atau cikal bakal janin yang nantinya akan berkembang hingga 9 bulan hingga bayi itu lahir. Baik, sekian penjelasan tentang fertilisasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.